Halo, apa kabar semua? Semoga Anda sehat-sehat selalu. Kali ini RKN punya berita menyajikan informasi tentang kasus hukum yang menjerat Habib Rizik Syihab. Ada 6 kasus yang menjerat Rizik Syihab, dan salah satunya baru saja divonis 4 tahun penjara. 5 kasus lainnya ada di liputan berikut ini. Yuk kita cek. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan vonis 4 tahun penjara bagi Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab dinyatakan terbukti bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab di Rumah Sakit Umum Bogor, Jawa Barat hingga menimbulkan keonoran. Terhadap putusan ini, Rizik Syihab menolak putusan majelis hakim dan menyatakan banding. Merespon putusan ini, pendukung Rizik Syihab bentrok dengan aparat keamanan di luar ruangan sidang. Polisi membubarkan massa dengan tembakan water cannon. Di mata hukum, mantan pimpinan FPI ini tercatat juga tersandung setidaknya 5 kasus hukum lain. Kasus tersebut diantaranya: pertama, sepulang dari Arab Saudi, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sejumlah kerumunan, antara lain kerumunan saat akad nikah putrinya pada 14 November 2020 yang bersamaan dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Rizik Syihab bersama 5 orang penyelenggara acara dianggap melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang kekarantinaan kesehatan. Kedua, Rizik Syihab pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi dan chat seks yang melibatkan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Sendada, Firza Husein. Rizik ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Mei 2017 setelah chat seks dan photoshoot Firza Husein tersebar luas di dunia maya. Beberapa kali mangkir dari pemanggilan polisi, Rizik Syihab justru umroh ke Arab Saudi pada April 2017 dan lama tak kunjung pulang. Ketiga, Rizik Syihab ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila setelah dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri. Dalam kasus ini, Rizik Syihab ditetapkan menjadi tersangka pada 30 Januari 2017 karena disebut melakukan tindak pidana terhadap lambang negara. Keempat, Rizik Syihab dan Munarman ditetapkan menjadi tersangka dalam insiden kekerasan di Monas pada Juni 2008. Dalam kasus kekerasan yang dilakukan anggota FPI terhadap massa Alianis Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, 10 orang menjadi tersangka termasuk Rizik Syihab dan Munarman. Pengadilan kemudian menjatuhkan vonis bagi Rizik dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Rizik dan Munarman menolak putusan tersebut dan menyatakan banding. Yang kelima, pada 20 April 2003, Rizik Syihab ditahan karena dianggap menghina kepolisian negara Republik Indonesia pada dialog di stasiun televisi SCTV dan Trans TV. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rizik dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 7 bulan penjara karena terbukti menghasut dan melawan aparat serta memerintahkan pengerusakan sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta. Kemudian Rizik Syihab sendiri dan kawan-kawannya dalam berbagai forum sering menyampaikan ucapan yang bersifat sara, mengandung unsur kebencian antar golongan. Itu pun tidak ada penindakan. Nah, belum lagi kalau kita lihat kemarin Rizik Syihab di dalam pembelaannya di pengadilan, dia mengungkap bagaimana 2 pejabat penting dari pemerintah Indonesia menemui dia di Arab Saudi, ya, dalam hal ini Kepala BIN dan Kapolri waktu itu Pak Tito Karnavian, yang menurut Rizik Syihab mereka membicarakan tentang bagaimana kompromi, ya, Rizik Syihab kembali ke Indonesia dengan aman, tetapi kasus-kasus penistaan agama yang dilaporkan oleh masyarakat yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan tidak diproses hukum.
Dari sejumlah kasus yang menjerat Rizik Syihab ini, ada sejumlah kasus yang tidak diproses lebih lanjut. Bahkan polisi menerbit SP3. Di mata hukum, Rizik Syihab mesti mendapat perlakuan yang sama dengan seluruh warga negara Indonesia. Nah, sampai di sini dulu ya RKN punya berita. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.